Jika Anda pernah bertanya-tanya, metode pemrograman apa sih yang paling cocok untuk pengembangan agile ini? Maka, pair programming dan test-driven development adalah yang paling sesuai. Memang, masih banyak lagi metode dan teknik lain, tetapi kedua pendekatan tersebut sudah cukup sesuai dengan pendekatan pengembangan software agile jika kita menerapkannya dengan konsisten. Mari kita mulai pembahasannya dengan pair programming terlebih dahulu. Pair programming biasa disimulasikan dengan dua orang programming maksudnya, duduk dengan menggunakan satu komputer. Satu menuliskan kode pemrograman dan yang lainnya menonton sambil memberikan saran, arahan, dan mungkin perbaikan. Penulis kode program biasanya disebut sebagai driver. Anda dapat menentukan kapan batas waktu untuk berganti peran, atau cukup sampai driver buntu, atau tidak bisa melanjutkannya lagi karena kesulitan atau keterbatasan teknis. Manfaat strategi ini sangat banyak. Pertama, Anda mendapatkan kode yang ditulis oleh dua orang. Ini seringkali menghasilkan program dengan kesalahan yang lebih sedikit dan solusi pengkodingan yang lebih baik karena dihasilkan oleh dua orang yang berbeda. Kedua, setiap anggota tim akan bekerja satu sama lain. Bahkan jika Anda ingin mengubah pasangan setiap hari, maka ini juga bisa menjadi sebuah mekanisme untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tim lebih cepat dan lebih merata terhadap seluruh anggota tim agile. Penggabungan, pembelajaran, dan pengembangan software seperti ini menjadi lebih praktis. Test-driven development adalah praktik pemrograman yang lebih memakan waktu, tetapi juga sangat baik dalam pendekatan agile. Pertama, saat seseorang programmer menulis program, lalu melakukan pengetesan dan gagal, maka tahap ini disebut sebagai fase merah. Selanjutnya, programmer menulis kode berikutnya untuk melewati fase pengujian yang gagal tadi. Setelah kode lolos pengetesan kedua, maka keluar menuju fase hijau. Lalu masuk ke dalam fase refaktor. Dalam fase refaktor inilah programmer akan merampingkan kode yang baru saja diselesaikan. Fase reaktor inilah yang sangat berguna, di mana programmer hanya diperbolehkan menulis kode yang benar-benar dibutuhkan saja. Sementara kode yang tidak dibutuhkan akan hilang dari baris kode pemrograman karena terkena refaktorisasi. Bahkan jika memungkinkan, Anda bisa mengembangkan cara ini dengan menambahkan teknik pemrograman berorientasi objek dan juga clean programming secara menyeluruh. Selain beberapa keuntungan tersebut, test-driven pemrograman juga memiliki beberapa kelebihan, di mana rangkaian pengujian fungsional yang dilakukan dalam setiap tahap akan membantu kita menulis skrip testing yang akan digunakan di akhir fase atau bahkan akhir proyek oleh product owner atau user. Namun demikian, kedua metode yang tadi dijelaskan tidak ada hubungannya secara langsung dengan pendekatan waterfall ataupun agile. Kedua teknik tersebut merupakan metode pengembangan software secara umum dan kebetulan banyak digunakan dan cukup efektif untuk pendekatan pengembangan, khususnya software berbasis agile. Jika Anda memiliki teknik lain, tidak ada masalah selama Anda bisa memastikan tujuan pengembangan pendekatan agile ini bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dan juga mencapai tujuan yang diharapkan.